Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 4 September 2025 dengan judul Belajar untuk Bersandar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 61 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Mari kita ikuti penjelasannya. Bukankah menakjubkan betapa cepatnya kehidupan bisa berubah? Hal-hal yang kita sia-siakan tiba-tiba hilang atau menodai nama baik. Itulah yang terjadi pada saya baru-baru ini. Saya sedang bermain softball dengan tim gereja kami. Kami kalah dengan sangat buruk. Saya berusaha memikirkan cara untuk menghentikan kerugian kami. Jadi saya terjun ke basis dan akhirnya kaki saya patah. ACL, ligamen, dan beberapa tulang rawan robek dan terjatuh tepat pada wajah saya. Lain kali saya akan mencoba untuk tidak terlalu dramatis. Ya, Pak, permainannya sudah berakhir. Kami mungkin kalah telak, tetapi satu-satunya hal yang diingat orang adalah pemandangan saya dibawa dengan ambulans. Dan saya bertanya-tanya, mengapa? Mengapa saya? Mengapa demikian? Kenapa sekarang? Tentu saja tidak punya waktu untuk berjalan tertati-tati menggunakan kruk. Dengan kaki yang digips, saya tidak bisa menyetir. Saya harus mengandalkan kebaikan orang lain untuk menjalankan tugas untuk saya. Memasak makanan dan mengawasi anak-anak saya saat saya menjalani prosedur rumah sakit dan bersabar menghadiri kunjungan ke dokter. Sulit untuk harus bersandar pada orang lain ketika Anda adalah orang yang mandiri dan sanggup mencukupi kebutuhan diri sendiri seperti saya. Dan mungkin itulah sebabnya hal ini terjadi. Saya belajar bahwa tidak ada apa-apa untuk lebih mengandalkan orang lain. Tidak apa-apa jika membutuhkan bantuan dan tidak apa-apa jika mereka mengecewakan Anda atau melupakan Anda ketika penyakit Anda berkepanjangan. Sekarang saya tahu bagaimana rasanya berada di bawah belas kasihan orang lain untuk waktu yang lama. Orang-orang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Mengurus saya tidak terlalu mudah. Teman-teman saya sangat baik. Tetapi saya mengetahui bahwa setelah hampir 3 minggu menjadi cacat, hidup mereka harus terus berjalan, sementara hidup saya macet. Saya juga belajar bagaimana perasaan anak-anak saya ketika mereka meminta sesuatu dan saya tidak langsung memberinya. Sulit untuk menjadi bergantung pada orang lain dan sabar pada saat yang bersamaan. Dan ketika Anda bergantung pada orang lain, Anda cenderung banyak menuntut. Saya sudah belajar bagaimana rasanya meminta kompres es atau segelas air dan harus menunggu untuk itu. Untuk saat ini, Tuhan tidak hanya harus memimpin saya ke batu karang yang lebih tinggi dari saya. Dia harus memberi saya dorongan untuk naik ke atas. Tetapi tidak mengapa, karena saya sedang belajar untuk bersandar. Tuhan, tuntutlah saya ke jalan yang Engkau kehendaki,
dan jika perlu berilah saya dorongan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.